hari terakhir di bulan Oktober, ya kita akan membedah sebuah buku ya hasil karya dari Kak atau Ibu Rika ya, Ibu Rika Inggit Asmawati, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Malang atau UIN Malang. Ini hasil penelitian beliau pada saat mengambil S2 di UGM. Nah, kaitannya dengan apa? Kalau kita misalkan ngomongin tentang kemerdekaan, itu kayaknya udah bebas aja gitu, udah free, kayak gitu, udah tinggal menjalani kehidupan dengan baik gitu. Tapi ternyata itu berbanding terbalik dengan realita di lapangan ketika Indonesia merdeka, tapi ternyata ada rakyat-rakyatnya ini yang dalam tanda kutip belum merdeka. Belum merdeka secara finansial. Kalau kata anak-anak sekarang ya merdeka finansial gitu, udah nggak ngurusin bagaimana mencari uang, tapi justru uang yang akan menghidupi mereka dengan sendirinya gitu kan. Kita lihat bagaimana kemudian di negara yang baru merdeka ini ternyata masih ada rakyatnya yang tunakarya gitu. Kita bandingkan dengan sekarang gitu. Apakah di era sekarang yang, mohon maaf, banyak yang di PHK, kemudian terjadi krisis di beberapa negara ya, resesi gitu. Dan ini juga kita harus hati-hati juga berdampak ke Indonesia. Di tahun 2023 Indonesia bisa selamat gitu kalau menurut para pakar gitu. Tapi kita nggak tahu 2024, 2025, dan 2026 ini apakah akan selamat, tapi kisah-kisah di sejarah itu akan selalu memuat nilai dan filosofi kehidupan yang barangkali terulang di waktu dan tempat yang berbeda, tapi ada nilai atau values yang bisa kita ambil dari peristiwa sebelumnya. Nah, ini ada Ibu Rika Inggit Asmawati, Magister of Art. Nanti saya tampilkan dulu, mohon izin untuk profil beliau. Ya, baik teman-teman temu sejarah, ini profil dari Ibu Rika, ya, Ibu Rika Inggit Asmawati, nama Rika Inggit Asmawati, kemudian tempat tanggal lahirnya di Klaten, 6 Desember 1988, kemudian alamat asalnya dari Ceper, Klaten. Ini bisa di screenshot oleh teman-teman, mungkin ada yang, wah ini kajiannya menarik nih gitu, bisa kapan-kapan diundang gitu. Boleh. Ini terus alamat sekarang ada di wilayah Sukun, di Malang Kota, di Jawa Timur. Kemudian ini ada kontak beliau dari mulai dari nomor telepon, kemudian surat elektronik. Bisa juga follow Instagram dari Ibu Rika di Rika Inggit 1 atau di Facebooknya. Nah, ini kaitannya dengan profil pribadi. Bagaimana kemudian dengan profil beliau di ini dia kependidikannya ya. Nah, latar belakang pendidikan dari Universitas 11 Maret ini untuk S1-nya, kemudian S2-nya Universitas Gadjah Mada, dan ternyata salah satu karya penelitiannya ini pernah diapresiasi. Kenapa? Karena selama penelitian di UGM, ini beliau pernah menerima hibah penelitian tesis dengan tema In Search of Balance. Jadi kayak sebuah proyek kerjasama gitu antara Universitas Gadjah Mada dengan University of Agder di Norwegia di tahun 2013 sampai 2015. Nah, selain itu juga pernah menerima beasiswa PPA selama studi, terus kontribusinya bagaimana? Kalau tadi sudah profil pribadi, kemudian latar belakang pendidikan. Nah, ini dia kita lihat di bawah ya, ada beberapa artikel yang sudah ditulis dan dipublikasikan, antara lain ada Paduan Seni dan Kearifan Lokal, Wayang Golek Kian Tenggelam, Seni Manusia Musik Lebih, 5 jadi satu, kemudian seimbangkan kemampuan, dan yang lain-lain ini ada di Harian Jogja. Tadi profil beliau sebelum menjadi dosen pernah menjadi wartawan di salah satu eh, harian di Yogyakarta ya, di tahun 2010 sampai 2011. Kemudian karya lain juga sudah ada, teman-teman bisa baca di sini juga ya. Ada berbagai karya. eh, yang terbaru apa ini, Bu Rika? Oh, ini yang terbaru ya, yang paling bawah kemungkinan ya. Three Profiles of Working Women of the Post-Independence War in the Suka-Duka. Ya, jadi rubrik of supporting di magazine in di 1945 sampai 1959. Ini profil dari narasumber kita di malam ini, ada Ibu Rika Inggit Asmawati. Selanjutnya waktu kami silakan untuk
eee, Mbak Rika gitu aja ya, biar tidak terlalu, apa namanya, jaraknya jauh banget gitu. Kalau saya manggil Kak Rika gitu, eee, pengulangan, Kak Rika gitu. Jadi, Mbak Rika aja. Oke, waktu disilahkan kepada Mbak Rika, saya stop screen dulu, ya. Oke, waktu kurang lebih Oke. 30 sampai 45 menit kami silakan. Oke, terima kasih Neng Anis. Kami biasa nyebutnya itu kalau di apa kelas tuh Neng Neng Anis gitu ya. Nah, eee sebelumnya saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Tiwi dan juga teman-teman di, komunitas, Temu Sejarah ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing hasil riset ya, hasil riset yang saya kerjakan sebagai, sebagai, syarat untuk lulus di waktu saya kuliah S2 yang lalu, gitu. Sebenarnya, apa ya, hari ini tuh saya hanya pengen sharing aja sih. Jadi, eee, awalnya kenapa saya mengambil tema ini itu, eee, saya itu kan dulu waktu S1 tuh penelitiannya tentang surat kabar kedaulatan rakyat. Itu tentang, menganalisis, nilai ideologi di balik tajuk rencana dan juga, karikatur yang ada di dalam kedaulatan rakyat ini, dan kita, di surat kabar kedaulatan rakyat itu kita pengen melihat, saya pengen melihat di balik layar. Jadi kayak sebenarnya ideologinya itu apa sih? Bener nggak sih kalau misalnya di dalam beberapa buku itu kedaulatan rakyat ini dia atau beberapa koran yang terbit di tahun itu tuh, ada muatan ideologi nasionalisme gitu. Jadi sebenarnya dimulai dari situ. Nah, dari riset saya yang, waktu di UNS itu, saya sebenarnya mengalami kesulitan. Jadi, kesulitannya adalah menemukan, surat kabar kedaulatan rakyat ini. Dan tahun itu 2000 berapa ya, 2008 kalau nggak salah waktu pengerjaan skripsi itu, kondisinya tuh belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kalau misalnya kita mau cari, surat kabar itu kan sudah digitalisasi, bahkan kita bisa buka di Perpusnas itu sudah ada e-koran gitu yang bisa kita download gitu. Jadi lebih mudah sekarang. Kalau dulu tuh saya benar-benar cari yang, belum digital ya, jadi dia masih bentuknya hard file gitu. Saya ke kantor kedaulatan rakyatnya nggak nemu, terus akhirnya ada yang menyarankan untuk ke Perpusnas Jakarta gitu, tapi saya pikir, janganlah ke Perpusnas, kalau misalnya bisa saya cari di daerah Jogja, saya akan, cari di Jogja gitu. Nah, akhirnya nemulah kita di Jogja Library itu. Nah, yang membuat saya amazed saat itu di Jogja Library, jadi Jogja Library itu tempatnya itu di Jalan Malioboro, jadi ujung Jalan Malioboro. Teman-teman kalau main ke Malioboro sempatkan main ke situ. Jadi di situ tuh kayak, apa ya, hutan belantaranya orang sejarah gitu. Jadi banyak banget koran jadul gitu yang disimpan dengan rapi kayak gitu. Bukan hanya kedaulatan rakyat, tapi beberapa surat kabar yang mungkin sudah langka itu masih bisa kita ketemukan di sana. Dan, pada saat itu saya ketemulah surat kabar kedaulatan rakyat kayak gitu. Nah, singkat kata ketika saya lanjut S2 nih di Jogja itu karena kebetulan saya cuman mahasiswa biasa ya, kalau misalnya teman-teman ngajakin main ke mana gitu, saya nggak punya uang gitu kan. Nah, untuk mengusir kejenuhan itu akhirnya saya mainlah ke Jogja Library itu sambil baca-baca koran, lama gitu ya. Nah, saya masih kepo sebenarnya dengan kedaulatan rakyat ini, maksudnya karena memang saya secara pribadi itu tertarik dengan dunia pers gitu ya. Jadi saya tertarik dengan isu-isu apa sih yang ditulis, ketika tahun-tahun segitu, tahun 45, tahun 50-an, itu isu apa gitu. Nah, karena tahun 45 itu sudah saya kerjakan di, mmm, waktu skripsi gitu, saya coba lihat nih yang tahun 50-an gitu. Nah, ketika saya membaca surat kabar kedaulatan rakyat tahun 50-an itu,
di beberapa tajuk rencana itu ternyata mereka membahas tentang masalah pengangguran gitu. Jadi mereka menyebut ya kadang-kadang ada masalah penghidupan, kadang-kadang menyebut tentang pengangguran Yogyakarta, terus mereka juga menyebut tentang sokongan penganggur gitu. Nah, saya itu sebenarnya awalnya itu mau meneliti tentang sokongan penganggur gitu. Jadi bagaimana sokongan penganggur ini adalah mungkin kalau bayangannya hampir seperti kartu prakerjanya Pak Jokowi yang kemarin ya. Jadi orang menganggur nanti kalau mendaftarkan diri di sebuah kantor, dia nanti akan mendapatkan sokongan kayak gitu. Nah, itu saya coba mencari tahu tentang sokongan pengangguran ini, tapi kemudian ternyata permasalahan ini tuh bukan hanya, sampai pada sokongan penganggur. Jadi permasalahannya tuh merembet dan saya jadi, penasaran, kenapa ya tajuk rencana di tahun-tahun 50-an itu, kata kuncinya kayak pengangguran gitu. Nah, mmm, saya akhirnya membandingkan dari satu surat kabar ke surat kabar yang lainnya. Mohon maaf sebenarnya saya tuh tadi cari surat kabar yang saya gunakan untuk riset saya, tapi karena, sudah berganti-ganti laptop sepertinya itu datanya nggak kesimpan jadi, mohon maaf tidak bisa saya tampilkan di sini gitu. Tapi ketika saya bandingkan gitu ya, apakah tahun 50-an ini, pengangguran ini menjadi salah satu isu yang, urgent atau isu yang menjadi, isu yang mendesak gitu ya di negara yang baru merdeka 5 tahun usianya pada saat itu, eee, ternyata saya juga agak kaget karena di beberapa surat kabar di luar Yogyakarta, selain di kedaulatan rakyat itu seperti katakanlah misalnya Malang Post atau apa ya, tapi surat kabar terbitan Malang dan juga surat kabar terbitan Surabaya itu juga menyebut-nyebut masalah pengangguran. Kemudian ada satu, majalah namanya Majalah Tinjauan Masalah Pengangguran, itu juga menampilkan data-data statistik, eee, masalah pengangguran yang itu diakibatkan karena adanya massal onslaught atau adanya pemberhentian serentak, di tahun 50-an karena memang kondisi ekonomi yang tidak bagus, kemudian, berdampak pada industri-industri, kalau nggak salah industri sepatu yang ada di Semarang. Nah, kekepoan saya ini sebenarnya beralih dari, permasalahan sokongan penganggur ke, pengangguran. Nah, sebenarnya tema saya itu pengen mengambil tentang Indonesia pada saat itu. Tapi, karena saya menyadari bahwa tesis ini kan harus segera selesai dan, pertimbangan yang lain kayak misalnya kalau misalnya saya mau ngambil bebe eee, beb apa, satu Indonesia itu berarti kan saya harus mengumpulkan semua surat kabar gitu ya di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi kayaknya itu agak susah kalau misalnya belum ada yang mengawali gitu. Jadi saya putuskan untuk fokus ke, eee Yogyakarta gitu. Nah sebentar, saya izin share ini ya, PPT yang saya buat tadi. Sebentar kok nggak ada. Coba sebentar saya Iya, buka lagi. boleh Mbak Rika, silahkan. Ini. Jadi saya memutuskan untuk ngambil satu tema saja, di Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Waktu itu saya juga ditanyain, "Kenapa Yogyakarta, nggak di daerah lain?" Gitu. Eee, beberapa dosen tuh menanyakan waktu itu, kan Yogyakarta ini bukan kota industri. Kalau masalah pengangguran ini kan biasanya identik dengan kota-kota industri. Seperti misalnya kalau, bilang tahun itu Surabaya atau mungkin Semarang itu lebih make sense. Tapi saya mengambil, Yogyakarta itu karena, salah satunya adalah Yogyakarta ini dia punya peran pada masa ketika misalnya ada pergantian ibu kota ya, ketika Jakarta itu, ibu kota kita dari Jakarta pindah ke Yogyakarta, itu ternyata, di situ dijadikan semacam Yogyakarta ini dijadikan sebagai tempat penampungan dan juga tempat untuk orang-orang, mengungsi ini untuk, mencari perlindungan begitu ya. Nah, saya menemukan satu arsip, tentang, orang-orang yang mengungsi di Yogyakarta gitu. Jadi arsip itu saya temukan di Pakualaman, dan di arsip itu disebutkan
bagaimana Eee, orang-orang yang mengungsi dari Yogyakarta ini, dia situasinya kalau 45, 49 itu sedang perang revolusi ya, itu, eee, memiliki background latar belakang profesi yang bermacam-macam. Seperti misalnya, yang menarik tuh kayak misalnya seniman, kayak gitu. Seniman itu mengungsi, kemudian ketika di Yogyakarta dia, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Itu salah satu contohnya ya, dan ada berbagai macam, eee, orang-orang yang sebenarnya di lingkungan asalnya itu sudah memiliki pekerjaan, tapi ketika dia pindah ke Yogyakarta, dia jadi tidak memiliki pekerjaan gitu atau menganggur gitu. Nah, hal inilah yang kemudian membuat saya merasa bahwa kasus pengangguran di Yogyakarta ini dalam tanda kutip agak unik gitu, karena ya itu ada dampak dari atau bukan dampak sih, tapi lebih ke ekses, karena itu ekses dari perang revolusi gitu. Kalau dampak kan dia langsung ya, apa tuh, kejadiannya atau mungkin bukan kejadiannya, apa ya, kehilangan kata-kata. Kalau dampak itu kan dia berdampak langsung gitu, tapi kalau ekses ini kan kayak dampak yang tidak langsung gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan perang revolusi, tapi ya tidak langsung, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa bisa, muncul masalah pengangguran? Nah, ini sebenarnya, sesuatu yang kontradiktif karena, eee ketika saya meneliti koran-koran tahun 50-an, itu muncul masalah pengangguran. Headline, baik kemudian di situ juga ada laporan statistik. Itu biasanya setiap hari kalau di Kedaulatan Rakyat ya, itu banyak muncul statistik penganggur Yogyakarta, kayak gitu. Jadi setiap hari itu diupdate statistiknya, berapa jumlah orang yang menganggur di Yogyakarta, kayak gitu. Tapi ketika kita membicarakan periode 50, kita tentu saja nggak bisa melepaskan diri dari masa sebelumnya. Jadi saya mengambil ke belakang, saya berjalan ke belakang, saya coba buka lagi koran-koran tahun 45. Nah, inilah yang membuat apa ya, eee, agak bukan mengagetkan juga, tapi di tahun 45 itu saya menemukan satu tulisan gitu yang dia itu meliput atau mewawancarai Menteri Sosial pada saat itu namanya Bu Maria Ulfa gitu. Bu Maria Ulfa itu bahkan, pernah bilang di dalam Kedaulatan Rakyat itu bahwa tidak mungkin kita akan menghadapi masalah pengangguran gitu, karena didasarkan pada, eee apa ya, data, di lapangan kalau misalnya terjadi kemerdekaan itu kan otomatis, beberapa pos-pos pekerjaan yang penting itu kan yang biasanya, dikerjakan oleh orang Eropa atau kulit putih itu kan kosong karena orang kulit putih kemudian, pindah ya atau mungkin stratifikasi sosialnya terbalik gitu. Jadi pribumi atau orang Indonesia itu yang berada di posisi atas kayak gitu. Sehingga sebenarnya kekosongan inilah yang bisa diisi oleh orang-orang pribumi. Tetapi ternyata itulah yang dibilang bahwa ada situasi yang kontradiktif. 50-an itu ternyata kita menghadapi permasalahan pengangguran. Nah, kenapa bisa terjadi pengangguran gitu? Nah, kita tidak bisa melepaskan dari konteks Yogyakarta itu tadi ya yang sebagai, ibu kota pernah menjadi ibu kota sementara itu. Jadi, mmm, saya menemukan beberapa sumber gitu di misalnya majalah-majalah gitu ya. Eee, ini kalau misalnya, kalau koran itu kan kebanyakan dia statistik gitu, tapi kalau misalnya di majalah Minggu Pagi itu, suplemennya dari koran Kedaulatan Rakyat itu bicara tentang cerita-cerita orang menganggur gitu. Jadi, saya menemukan misalnya ada seorang perempuan gitu ya, yang pada saat perang itu ditinggal, perang suaminya gitu dengan kondisi yang dia itu hamil gitu. Nah, ternyata suaminya ini meninggal di medan perang, sehingga si perempuan ini tuh terpaksa harus menghidupi dirinya. Nah, dengan kondisi, hamil ternyata itu dia kesulitan itu untuk mendapatkan pekerjaan, itu, satu ya. Kemudian yang kedua misalnya, saya juga menemukan salah satu artikel itu judulnya "Perasaan Orang Menganggur." Bahwa orang-orang yang menganggur pada saat itu kalau di dalam bahasa majalah itu tuh merasa bahwa
mengalami kemerosotan moral gitu. Kemerosotan moral itu yang dimaksud apa? Ternyata kemerosotan moral itu kayak kalau bahasa sekarang tuh nggak pede gitu loh, kayak misalnya, dia juga tidak bisa, menghadapi gunjingan-gunjingan masyarakat kayak gitu. Jadi, itu kemudian, membuat mereka tidak nyaman gitu. Nah, eee ini kalau misalnya cerita pejuang ya, kemudian pengungsi yang kehilangan mata pencarian tadi sudah saya sempat singgung. Kemudian, eee, ketika Indonesia merdeka atau, di tahun 45 kita kan melewati periode revolusi fisik tahun 45 sampai 49, itu juga ada berbagai macam infrastruktur yang rusak pasca perang. Kalau di Yogyakarta ini kebetulan kan ada apa ya, ada berbagai macam pabrik gula gitu yang itu memang, di bumi hanguskan kalau ada masa revolusi itu. Sehingga pada saat itu juga akhirnya mereka, yang biasanya punya pekerjaan sebagai buruh di pabrik gula juga kehilangan mata pencahariannya, kayak gitu. Kemudian, yang ketiga, ketika kondisi itu sudah mulai normal gitu ya, 1950-an itu sebenarnya kan sudah mulai nggak ada perang, kemerdekaan ya, perang kemerdekaan sudah selesai, eee, s tetapi yang terjadi di Halo, halo, cek. data di lapangan itu, tidak sesuai. Jadi ketika misalnya ada kebutuhan tenaga kerja, itu ternyata tidak bisa segera diisi oleh orang-orang Indonesia. Kenapa? Yaitu, eee, ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dan juga sumber daya manusia. Misalnya gini, kalau misalnya berdasarkan data, sebenarnya beberapa hal, lowongan pekerjaan yang ada di Yogyakarta pada saat itu adalah terkait misalnya guru. Guru SR itu mereka butuh data mereka tuh, sebentar saya lupa ya untuk datanya, tapi, guru SR itu dalam satu hari itu mereka harus mengajar sekitar 78 anak. Untuk perbandingannya itu sekitar 100 berapa jumlah guru SR itu harus, mengajar, murid, Yogyakarta itu sekitar ratusan ribu gitu. Jadi ratusan dibanding dengan ratusan ribu pada saat itu. Sehingga sebenarnya kita sangat membutuhkan guru SR pada saat itu. Cuman memang pada saat itu tidak terlalu banyak, orang yang memiliki kualifikasi ini. Apalagi, pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kualifikasi khusus seperti misalnya dokter, itu kita juga kekurangan. Kemudian kalau di koran-koran, eee, kedaulatan rakyat itu juga, pekerjaan sebagai dosen gitu, itu juga sangat, kurang gitu ya. Bahkan nanti kalau misalnya kita cerita periode 50-an gitu, memang ada usaha dari pemerintah ini untuk menarik dosen asing gitu, untuk, mengisi kekosongan, pekerjaan, yang memiliki kualifikasi khusus itu di kampus-kampus yang yang ada di Indonesia gitu. Itu, kemudian juga seperti tenaga-tenaga ahli yang bekerja di, mmm di pabrik gitu. Jadi, kalau saya membaca di Selo Sumarjan kalau nggak salah, itu tuh kita di tahun 50-an, itu sebenarnya sudah memiliki berbagai macam misalnya pabrik gitu ya, pabrik kalau diceritakan di Jogja itu ada pabrik, kemudian tapi ada mesinnya juga yang diimpor dari Jerman, tapi orang Indonesia itu ternyata nggak bisa mengoperasikan. Jadi di situ akhirnya, pabrik itu juga membutuhkan tenaga asing kayak gitu, gitu. Jadi memang, di awal-awal kemerdekaan di negara baru merdeka ini, eee, kalau menurut dari hasil, pembacaan dari berbagai macam surat kabar itu ada semacam ketidakcocokan antara Eee, lowongan pekerjaan yang dibutuhkan dengan sumber daya yang kita punya, kayak gitu. Sehingga apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu,
Jadi waktu itu pemerintah segera membentuk yang namanya Jawatan Sosial Bagian Perburuhan, kayak gitu. Nah, Jawatan Sosial Bagian Perburuhan inilah yang kemudian mengurusi masalah pengangguran. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat, atau, mencari tahu sebenarnya yang dimaksud penganggur itu apa sih gitu sebelum kita bicara kayak gini. Jadi ada berbagai macam, golongan yang menganggur atau yang terdampak perang ya. Atau bukan ya, itu kan ekses ya, tapi ya yang agak, mendapatkan, sedikit, eee, dampaklah untuk, pasca revolusi itu. Misalnya, eee, ada RERA, di apa, di, eee, militer. Jadi pengurangan jumlah jumlah tentara itu juga ternyata berdampak gitu. Jadi kalau saya dulu, pas riset itu mewawancarai jumlah veteran ya, veteran perang 45 gitu saya wawancarai. Dan mereka juga menyaksikan bagaimana teman-teman mereka itu, tidak bisa masuk ke angkatan perang, itu. Sehingga, ketika mereka tidak bisa masuk ke angkatan perang, saya tanya, "Terus gimana Pak untuk menyambung hidup?" Ya ada yang jadi tukang tambal ban gitu. Jadi ada berbagai macam pekerjaan sektor informal yang kemudian terpaksa mereka, ambil. Tapi, ini juga tidak menyelesaikan masalah karena mengembalikan tentara ke masyarakat itu ternyata tidak mudah karena kan biasanya mereka apa ya, kalau di dalam tentara itu kan kehidupannya berbeda ya dengan kehidupan masyarakat biasa. Jadi mereka juga mengalami kayak shock gitu loh ketika misalnya, kembali ke masyarakat gitu. Itu, yang kalau kasus yang mantan pejuang. Itu, tapi ada jawatan khusus yang mengurusi mantan pejuang ini. Walaupun nanti kalau misalnya kita lihat polanya itu hampir sama, dengan bagaimana jawatan sosial bagian, perburuan ini mengurusi masalah pengangguran. Yang sama itu apa? Misalnya, nanti di dalam jawatan itu akan dibentuk semacam, pendaftaran, kantor pendaftaran atau kalau untuk buruh itu ada yang namanya pembentukan lembaga penempatan kerja gitu. Jadi, orang-orang yang menganggur pada saat itu, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri di kantor penempatan kerja. Nah, akhirnya mereka disebut sebagai register unemployment gitu. Jadi pengangguran yang terdaftar gitu. Di, mantan pejuang itu juga ada, seperti itu. Jadi mereka harus mendaftarkan diri, kayak gitu. Nah, selain itu ketika mereka sudah mendaftarkan diri, mereka akan mendapatkan yang namanya sokongan pengangguran, gitu. Jadi besarnya sokongan pengangguran ini ternyata berbeda-beda gitu. Kalau misalnya dia single itu dapatnya berapa gitu, kalau misalnya kalau nggak salah Rp5 atau berapa ya, lupa aku, Rp5. Terus kalau misalnya dia adalah kepala keluarga, berarti dia mendapatkan sokongan lebih dari yang single tadi, gitu. Hitungannya tuh, untuk istri dan juga anaknya itu juga dapat, kayak gitu. Itu, dapat sokongan baik yang buruh ataupun juga yang mantan pejuang. Nah, selain mendapatkan sokongan, mereka itu juga mendapatkan yang namanya ini apa, pelatihan kerja gitu. Jadi ada balai-balai, kerja di sana. Ya tergantung ya, misalnya ada balai pertanian pada saat itu, yang kemudian mereka belajar untuk bertani. Karena memang, selain guru, selain, di sektor kesehatan, itu juga kita butuh petani pada saat itu, ini. Nah, kemudian, selain itu, ketika mereka sudah diberikan pembekalan gitu ya atau, pelatihan kerja ini selama 3 bulan gitu, mereka dikembalikan ke masyarakat untuk kemudian, apa ya, ibaratnya mencari pekerjaan sendiri gitu. Dan sokongan pengangguran ini akhirnya diputus gitu kalau mereka sudah mendapatkan, eee, pekerjaan. Tapi ternyata kejadiannya itu banyak orang yang, apa ya, pura-pura nganggur gitu. Jadi daripada mereka susah-susah bekerja gitu, mereka itu lebih suka mendaftarkan diri sebagai penganggur dan mendapatkan sokongan itu, kayak gitu. Itu yang membuat akhirnya di tahun 58, saya menemukan ini di lembaran majalah tinjauan, masalah perburuan itu akhirnya yang namanya sokongan penganggur itu dihapuskan, kayak gitu. Jadi di akhir 58 atau 59, sokongan pengangguran itu nggak ada, gitu. Jadi memang,
kalau misalnya melihat solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, sebenarnya itu, hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh, Belanda gitu. Jadi kalau zaman Hindia Belanda dulu, ketika ada Great Depression gitu ya, itu ada yang namanya sokongan penganggur juga, tapi dan terjadi masalah pengangguran di kalangan Eropa dan juga pribumi gitu. Pemerintah Belanda itu juga apa ya, menghadirkan yang namanya kebijakan sokongan penganggur ini, pelatihan kerja dan juga penempatan kerja gitu. Jadi setelah mereka terampil nanti di tempat beberapa di antaranya itu ditempatkan di, kantor-kantor kayak gitu. Tapi kalau yang di Belanda, kalau di bukunya John Inghelsen itu, dia hanya khusus untuk, mmm, pengangguran, kalangan Eropa. Kenapa demikian? Karena memang, pertama, pengangguran untuk yang pribumi ini sangat susah untuk diidentifikasi gitu. Karena mereka kan menganggap kita ini sebagai ya kalau misalnya petani itu kan kadang kerja, kadang enggak gitu lah. Mereka agak kesulitan untuk, mencari tahu itu kalau di bukunya John Inghelsen ya, gitu. Kemudian juga jumlahnya memang sangat banyak saat itu pengangguran sehingga, di 30-an itu mereka, pemerintah Hindia Belanda itu memutuskan untuk memberikan privilege ini untuk, golongan penganggur yang dari kalangan Eropa, kayak gitu. Tetapi ketika merdeka kan stratifikasi sosialnya berubah gitu, sehingga ya ini, pemerintah ini hanya mengkhususkan untuk, ya bangsa sendiri gitu. Nah pertanyaannya apakah 50-an ini, yang menganggur ini hanya kalangan Indonesia? Sebenarnya enggak. Jadi kalau teman-teman baca di buku, BUMN kalau nggak salah sejarah BUMN itu ada yang menyebut bahwa tahun 50-an itu juga ada orang Eropa yang kehilangan pekerjaan lontang-lantung di Indonesia dan, menunggu saja untuk pulang gitu. Tapi saya kurang tahu ya untuk masalah itu karena saya tidak ke situ penelitiannya, tapi mungkin ini bisa diteliti sebagai, celah untuk penelitian, selanjutnya, kayak gitu. Itu yang dari, 50-an itu tadi, kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini tadi sudah saya ceritakan sebenarnya di sana tadi. Jadi ada berbagai macam program sosial dan penataan pasar kerja. Jadi, selain, social security untuk kaum penganggur ini, pada tahun 50-an itu sebenarnya pemerintah itu juga sedang menata yang namanya pasar tenaga kerja, gitu. Jadi mereka itu, berusaha untuk melakukan survei kepada berbagai macam perusahaan gitu ya. Ya bukan hanya di Jawa, tapi di luar Jawa. Apa yang mereka lakukan kalau berdasarkan temuan arsip di ANRI itu ternyata mereka menyurati, apa ya, owner lah istilahnya, owner-owner itu untuk mencari tahu sebenarnya, tenaga kerja yang seperti apa yang pabrik kamu butuhkan, kayak gitu. Tapi memang, riset ini sampai saya lihat sampai akhir tahun 50-an itu belum selesai gitu. Sementara, saya kan selesai, riset saya itu selesai ketika sokongan pengangguran itu selesai gitu. Jadi akhirnya untuk, pasar tenaga kerja ini sebenarnya masih bisa berlanjut sampai mungkin era Soekarno berakhir ya, 65 itu. Gitu. Tapi memang ini kayak bahan-bahannya itu baru dikumpulkan di masa 50-an. Jadi nanti ada survei-survei yang dilakukan bukan hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa, kayak gitu. Terus yang terakhir, eee, mungkin, dari sini, studi sejarah kesimpulan saya bisa, apa ya, kesimpulan saya saat itu adalah, studi sejarah pengangguran di Yogyakarta ini sebenarnya adalah sebagai cermin tantangan pemerintahan di masa awal kemerdekaan, kayak gitu. Mmm, jadi memang banyak banget permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di awal kemerdekaan, tapi kebanyakan itu kita bisa, apa, kalau lihat di buku sejarah itu kita lihatnya dari percobaan demokrasi,
ekonomi yang tidak stabil kayak kayak gitu. Tapi sebenarnya ada permasalahan tuh banyak ya, pengangguran ini, kemudian kurangnya misalnya pembentukan pasar tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan itu tantangan bagi negara yang baru merdeka dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena mereka karena pemerintah kita pada saat itu menggunakan data-data peninggalan Belanda, tetapi kan kita pengen melepaskan diri dari bayang-bayang Belanda juga gitu. Jadi itu semacam apa ya, kebimbangan gitu yang pemerintah hadapin kayak gitu. Kemudian pengangguran ini adalah sebenarnya ini tadi mau saya edit, mohon maaf ini bukan dampak tapi ekses dari perang revolusi. Jadi perang revolusi itu dampaknya tentu saja banyak, tapi salah satu eksesnya itu ya munculnya masalah pengangguran dari kondisi yang chaos itu tadi. Kemudian terakhir itu bahwa pada masa itu sebenarnya 50-an itu semacam blueprint-nya Indonesia. Jadi bagaimana sebenarnya pemerintah kita itu pengen membentuk cikal bakal negeri kita itu pengen apa gitu. Jadi kalau di dalam buku jaminan sosial sebenarnya mereka tuh pengen membentuk semacam welfare state gitu. Jadi kalau welfare state kalau misalnya di negara Jerman sekarang ya, itu kan bayangannya kalau orang menganggur, orang lansia itu kan punya sokongan-sokongan. Jadi hidup mereka itu dibantu oleh pemerintah. Nah, Indonesia pada masa itu tuh sebenarnya pengennya juga kayak gitu gitu. Tetapi memang kita masih menghadapi keterbatasan kayak gitu sehingga sokongan pengangguran dicabut, kemudian juga menurut saya masalah pengangguran sampai sekarang itu tidak dilihat dari roots-nya tuh sebenarnya apa sih, masalah akar permasalahannya itu apa. Coba dilihat dulu dari sejarah karena permasalahan mismatch masalah pekerjaan. Jadi tidak cocoknya antara jumlah lowongan pekerjaan yang ada dengan sumber daya yang kita miliki itu sampai sekarang tuh masih terjadi gitu dan itu berulang sebenarnya. Kenapa kita tidak belajar dari sejarah kalau misalnya dulu itu sudah pernah kita sudah ngadepin ini loh udah lama loh tapi kenapa kita melakukan kesalahan yang sama. Oke, mungkin itu dulu ya, mungkin bisa didiskusikan jadi bisa lebih berkembang lagi gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Rika. Ini satu kajian yang menarik ya, bahwa di masa dulu, di era-era awal ya, 5 tahun setelah kemerdekaan itu kita juga semacam mengalami gonjang-ganjing ekonomi gitu, ketika masyarakat yang notabene sebenarnya udah harusnya merdeka juga, tapi kita masih nemu nih masyarakat yang akhirnya beralih profesi secara tidak langsung seperti tadi itu para tentara itu kemudian dikurangin jumlahnya, kemudian mereka kembali ke masyarakat. Ini kan sesuatu yang barangkali tidak kita temukan di buku-buku lain juga gitu, termasuk di buku sejarah waktu kita belajar juga kan tidak pernah dibahas atau disinggung gitu. Bahkan ketika kita sekolah mungkin masalah tentang literasi finansial yang kaitannya juga dengan pekerjaan ini bagaimana mengelola sebuah negara itu pasti ada keuangannya itu juga nggak disinggung sama sekali. Dan ternyata di statement terakhir dari Mbak Rika ini juga sudah sesuai gitu dengan kondisi sekarang ketika banyak ini pekerja atau para pencari pekerja ternyata tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang tersedia gitu. Mix and match-nya tuh nggak nyambung gitu, nggak ada. Nah, bagaimana kemudian teman-teman semuanya dari pemaparan Mbak Rika ini bisa ada hal yang menarik atau mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan kami beri ruang untuk teman-teman dari Temu Sejarah. Kita tampung dulu nanti barangkali 2 atau 3 pertanyaan atau pernyataan, nah nanti baru ditimpali ya atau dikembalikan ke Mbak Rika. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, ini saya cek ada Mas Ongki, kemudian Mbak Lia, ada Pak D, ada Mas Zamzana, ada Mbak Maya, kemudian ada Ki Edi Martono, kemudian ada Mas Brian sama Mbak Dian Nursiwi. Oh ya, ini ada yang sudah raise hand kepada Kak Lia Amalia. Kami silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Mbak Rika. Oke. Eh, eh, ya, saya
salut ya, sama Mbak Rika karena, masalah pengangguran tuh, ternyata memang sejarahnya cukup panjang gitu ya. Terus dan itu jarang sekali dibahas gitu ya, dan baru sekali ini saya, "Oh, pengangguran teh dari dulu ternyata." Tapi memang ada satu hal yang, saya pikir, eee, waktu saya, belajar juga tentang, eee, apa namanya, pembentukan, komunis gitu ya, ini masih bulan Oktober, komunis, saya pikir, salah satu, eee, penyebab munculnya komunis juga dari kesenjangan yang tadi gitu. Maksudnya kesenjangan ekonomi, banyaknya pengangguran, tadinya mikirnya kalau udah merdeka itu bakalan senang gitu ya, lihat orang Belanda kan merdeka, berlimpah, kaya gitu ya. Nah, ternyata setelah merdeka kok kayaknya yang kaya mah kayak yang itu aja gitu ya, maksudnya orang-orang tertentu, sementara kami tetap miskin. Nah, itu mungkin, ada kesenjangan-kesenjangan itu yang menyebabkan, salah satu timbulnya dari tadi tuh saya kepikiran, "Oh itu kali ya yang menimbulkan orang ada kecenderungan untuk, mengikuti, komunis gitu ya, aliran komunis gitu ya, di mana mereka ingin, oh ini sama rasa sama rata gitu ya, kalau misalnya, aku menderita, kamu juga harus menderita, kalau kamu senang ya aku juga harus ikut senang gitu." Nah, itu sih kalau saya tadi kepikiran seperti itu Mbak Rika. Apakah menurut Mbak Rika itu ada kaitannya atau enggak gitu? Itu barangkali ya. Oke, terima kasih sebelumnya Ya. Mbak Lia. Mmm, jadi waktu saya nulis ini sharing aja ya Mbak Lia, waktu pertama saya ngambil tema pengangguran ini, mmm, dosen saya itu juga ngiranya saya akan membahas tentang buruh, kemudian tentang hal-hal yang kiri gitu ya. Karena memang, identik banget gitu dengan hal-hal yang kiri pengangguran ini. Dan kalau misalnya waktu saya ke ANRI itu ketika saya cari tentang pengangguran, tentang masalah, pemberhentian massal, tenaga kerja kayak gitu, itu tuh memang, yang banyak bersuara itu SOPSI atau organisasi buruh pada masa itu ya, gitu. Tapi, saya itu menggarisbawahi sebenarnya awalnya saya pengen menulis kehidupan sehari-hari gitu. Jadi, bagaimana sih kehidupan sehari-hari orang zaman dulu kayak gitu kan. Terlepas dia punya atribut politik atau tidak, kan mereka tetap butuh penghidupan, kayak gitu kan. Nah, saya tuh pengen, melepaskan bayang-bayang dari, sejarah yang misalnya kalau misalnya pengangguran ya harus ke ini, komunis atau enggak gitu. Nah, kalau menurut saya di riset saya ini, walaupun memang Partai Komunis pada saat itu dia juga, concern terhadap permasalahan buruh kayak kayak gitu, tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah pengangguran. Karena sumber yang saya gunakan itu memang benar-benar dari apa, cerita-cerita gitu, kisah, orang yang, menganggur kayak gitu dan sumbernya saya dapatkan dari, itu tadi majalah gitu. Jadi kayak misalnya saya, ya itu tadi cerita orang menganggur, kemudian saya mengambil statistik, pemerintah Jogja tahun 50-an. Jadi masyarakat umum, kebanyakan gitu. Dan, waktu itu juga saya ditanyain, "Pengangguran itu kan banyak ya, terus yang kamu maksud pengangguran di sini itu apa?" Gitu. Nah, saya itu menjawabnya sebenarnya kan itu kan memang luas banget pengangguran itu kayak apa gitu, mmm saya jawabnya ya itu yang pengangguran yang terdaftar itu, registered unemployment itu, yang mereka mendaftarkan di pasar tenaga kerja atau di kantor penempatan kerja itu, kemudian setelah mereka mendaftar terus apa selanjutnya yang dilakukan, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya secara personal ya saya kurang tahu ya apakah orang-orang ini tuh terafiliasi, tapi, penelitian saya tidak mengarah ke situ sih sebenarnya. Jadi bisa saja mereka terafiliasi, tapi bisa saja mereka cuman ya terdampak, orang biasa yang terdampak gitu. Gitu sih Mbak Lia, gitu ya. Betul. Apa Iya. menjawab apa enggak ya? Cuma karena kepikiran aja sih ya, kenapa Oh waktu iya, itu, kita yang umat muslim gitu ya, ketika heeh. merdeka kan tetap jumlahnya lebih banyak gitu kan, tapi kok
masuk ke kiri gitu kan. Waktu itu saya suka mikir, ini pasti ada masalah gitu di sana gitu. Itu makanya ketika ada pengangguran, oh mungkin juga di situ. Itu barangkali. Itu dulu sebentar pertanyaan saya. Makasih Mbak Oh Rika. iya, iya sama-sama Mbak Lia. Iya, memang apa ya? eh, saya ketika mau ngambil ini tuh juga sebenarnya risetnya itu bukan hanya di Yogyakarta, sehingga ini kalau terkait ini mungkin belum ke ini ya, belum ada di tulisan saya. Tapi kalau di Solo itu malah justru di Keraton Mangkunegaran itu mereka malah menyediakan apa ya, kayak pendaftaran gitu loh. Jadi orang menganggur kalau mau kalau kamu nganggur ya kita ada kayak kayak pendaftarannya gitu dan itu arsipnya sebenarnya saya berusaha untuk nyari sih. Saya cari di Semarang, bilangnya di Mangkunegaran. Saya cek di Mangkunegaran, bilangnya di Semarang gitu. Jadi itu tuh masih tanda tanya besar gitu. Karena kalau misalnya kita bisa menemukan siapa-siapa saja yang menganggur, barangkali eh, sampai ke persen-persennya gitu. Kalau saya dari data statistik kan itu nggak persen-persen ya, paling cuma berapa sih jumlah orang menganggur, dia meningkat nggak, dinamikanya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya dapat arsip itu, bayangan saya tuh akan muncul nama-nama yang mungkin ya bisa kita cari lebih lanjut terkait siapa orang ini kayak gitu. Tapi itu masih belum selesai sih Mbak dan masih kesulitan untuk menemukan arsipnya. Gitu Mbak Lia. Tipikal ya, Indonesia tuh arsipnya luar biasa kacau memang. Iya, karena memang penelitiannya kan saya lakukan di 2000 berapa ya? 2013 sampai 2014 itu pencarian arsip, baru setelah itu nulisnya sekitar 2000 selesai 2015. Nah, waktu itu belum ada model digitalisasi gitu kayaknya. Digitalisasi itu masif pas COVID kemarin ya. Walaupun di Jogja Library itu sudah mulai, cuman ya begitu, tidak terlalu banyak yang bisa kita dapatkan. Masih sangat sederhana banget kayaknya. Tapi kalau sekarang saya sih optimis ya, lebih mudah gitu dibandingkan dulu. Walaupun masih ya gitu, apa masih susah. Kemarin terakhir saya juga waktu ke Mangkunegaran, tapi penelitian yang lain itu ngecek itu tetap saya cari tuh siapa yang dia nganggur terus ada pendaftaran kayak gitu kan katanya dari keraton itu juga belum nemu, nggak tahu itu arsipnya di mana sekarang, masih susah gitu. Iya. Semangat ya Mbak ya. Mudah-mudahan Eh, ada jalan untuk menemukan itu data. Iya, terima kasih Mbak Lia. Iya. Iya. Baik, terima kasih Kak Lia untuk pernyataannya ya dan pertanyaan gitu yang ditujukan kepada narasumber kita. Kemudian teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Kita cek di kolom komentar. Ternyata juga belum. Ya. Oke, oh ini ada dari Kak Zamzama. Kalau saya tidak salah memanggil ya, kita panggil Kak Zam gitu. Oke, Kak Zam, barangkali ada yang mau disampaikan kepada narasumber kita. Silakan. Iya, eh, terima kasih atas waktunya, Kak. Eh, saya ingin bertanya singkat aja sih soal pengangguran di Yogyakarta kan. Kan tadi juga disebutkan kalau Jogja itu punya pekerja informal yang cukup banyak waktu itu, gitu. Nah, kalau dari apa temuan Mbak Rika, kira-kira di zaman itu ada nggak sih pola pola tertentu secara geografis, Mbak? Pengangguran di Yogyakarta itu misalnya tertumpu di satu wilayah tertentu gitu, atau tersebar aja atau gimana? Karena kan kalau kita lihat sekarang kan Yogyakarta eh, memiliki beberapa pemukiman yang kumuh gitu kan, yang sangat berbeda terbalik dengan beberapa daerah yang lain gitu. Nah, barangkali di tahun-tahun segitu ada pola yang bisa ditemukan atau gimana? Itu Oh yang iya, pertama. oke. Ya, terus yang kedua ingin ngasih kabar aja sih kalau Jogja Library. Kan saya sekarang juga lagi di Jogja gitu, Hmm. kuliah. Jogja Library sekarang udah nggak bisa diakses untuk publik, Mbak.
Kenapa ya, Mas? Eh, kurang tahu nih. Kalau Oh, dengar-dengar sih soal dana gitu, nggak bisa ke sana. Kecuali untuk penelitian dengan surat tertentu gitu baru mereka berani ngasih ruang. oh, Itu sih. sedih banget ya. Iya, Oke, iya. ya, Terima kasih, Pak. ya, ya, aku juga terima kasih ya Mas Zamzana ngasih info, tapi aku agak shock karena memang sebenarnya waktu dulu tuh senang banget di sana tuh bebas ya, jadi kita datang terus ya mau baca apapun bisa. Bahkan, ini cerita dulu tentang Jogja Library ya, karena, di pojok itu memang hanya ada 2 komputer yang itu digunakan untuk yang digitalisasi itu, tapi memang belum sempurna, mereka masih proses pada saat itu. Tapi, itu tuh kalau ada di samping samping komputer itu ada ruangan gitu, kecil itu isinya koran-koran, jadul itu loh yang bener-bener berat banget bawanya karena itu udah di kayak di apa ya, klip tapi pakai kayu gitu sampingnya. Terus kalau di atas itu malah lebih, gila lagi karena di situ tuh ada majalah gitu ya, majalah-majalah kuno yang ya memang secara katalog sih memang belum terstruktur zaman dulu, tapi kita benar-benar bisa akses sendiri gitu loh Mas, gitu. Jadi kita sebagai peneliti tuh seneng banget, tapi ya kalau misalnya harus pakai surat ya berarti memang mungkin itu ya sekarang prosedurnya nggak tahu, tapi, saya juga belum ke sana lagi, setelah penelitian yang ini, tapi semoga inilah, semoga bisa kayak dulu lah bayangan saya, jadi kita bisa seneng ke sana, bisa tahu apa sih yang terjadi di masa lalu dari membaca koran-koran lama itu, gitu. Nah, oke, pertanyaannya Mas Zamzana itu sebenarnya ada di bab 2 saya. Jadi silahkan beli buku saya. Oh, enggak. Jadi, ini ya tak ceritain, sedikit. Jadi, oh sorry, bab 3 itu saya nulisnya tentang pekerjaan masyarakat Yogyakarta. Jadi kalau di masa-masa menjelang proklamasi itu sebenarnya kalau penduduk Yogyakarta itu dibagi menjadi 3 golongan, yakni bangsawan, pegawai, dan rakyat jelata yang terdiri dari golongan asli dan pedagang. Nah, mata pencaharian, utama penduduk Yogyakarta ini bertani sebenarnya. Tetapi, ketika penelitian saya ini saya lakukan gitu, saya juga cari-cari tentang data jumlah petani itu, tidak ketemu gitu. Yang jelas tuh sebenarnya jumlahnya berapa, kayak gitu, itu belum ketemu. Dan itu juga sudah tertulis di, mmm apa ya, di tulisannya di tesis Duto Wijayanto tentang konflik kekerasan dan kriminalitas di ibu kota, Republik Yogyakarta Indonesia, Yogyakarta tahun 45-50 itu dia juga sudah nyari tapi nggak ketemu, sama saya juga nyari kemudian, dia juga, tidak ketemu gitu. Nah kemudian, eee, apa ya, ketika misalnya Indonesia merdeka, itu, eee, orang kan kemudian, terutama yang berpendidikan ini memiliki privilege ya. Nah, petani ini ternyata tidak memiliki privilege itu. Sehingga, kebanyakan dari bukan kebanyakan, tapi beberapa ketika perang ini berakhir, itu, eee beberapa petani ini ternyata juga mencari pekerjaan di kota. Jadi kalau misalnya apakah, apa ya, penganggurannya itu terpusat, ya memang terutama sekali kalau di dalam riset saya itu yang datanya muncul banyak itu di kota gitu. Jadi pengangguran kota karena mereka mencoba untuk memasuki sektor-sektor yang mungkin tidak informal gitu, tapi memang kesulitan. Nah, tadi mungkin saya juga lupa apa ya, menceritakan bahwa sebenarnya di tahun 43-an, atau di tahun, awal-awal kemerdekaan, pemerintah Yogyakarta itu sebenarnya menambah jumlah pegawai, PNS terutama. Ini juga dilandasi bahwa bagaimana sebenarnya cara pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Sehingga di tahun 50-an ini ada data yang mengatakan bahwa
dalam perkiraan kasar sebenarnya 1 dari 13 keluarga di Yogyakarta ini punya satu yang pegawai negeri gitu. Nah, setelah 1950-an ini sebenarnya semakin meningkat sampai tahun 1958. Jadi jumlah pegawai negeri di Yogyakarta itu semakin meningkat. Tetapi memang ini kelemahannya kebanyakan yang masuk di korps pegawai negeri pada tahun itu tuh kebanyakan hanya kalangan bangsawan gitu. Jadi ya kalau zaman dulu ya mungkin ada kayak ininya ya apa, ya kayak sekarang gitu apa ya, orang dalam atau apa nggak ngerti, tapi penelitian saya nggak Ya. sampai nggak sampai ke orang dalam ya. Tapi ini jelas dikatakan di sini bahwa kebanyakan ya dari semua tingkatan jabatan pegawai itu ya kebanyakan diisi oleh bangsawan kayak gitu. Mmm, kemudian selain itu, selain dia membuka lapangan pekerjaan di bidang PNS itu tadi ya, dia pemerintah Yogyakarta ini sebenarnya juga membuka berbagai macam pekerjaan yang ada di jawatan yang ada di Yogyakarta gitu. Jadi, seperti misalnya, kalau di sini ditulis, eee kayak ya kayak di kantor-kantor gitu ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang disebut sebagai mempermudah koordinasi antar bidang, gitu. Nah, eee, namun karena solusi yang ditawarkan itu membuka banyak pekerjaan di lingkungan pemerintahan, akhirnya malah mengakibatkan, pembekakan anggaran gitu. Jadi pada tahun 52-an itu Yogyakarta sudah mengalami defisit anggaran kayak gitu, gitu. Nah, mmm, pekerjaan lain yang ini tadi ya nah kenapa hanya kalangan bangsawan yang bisa mengakses, pekerjaan-pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah Yogyakarta itu dikarenakan karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat masa produktif gitu ya di tahun 50-an, berarti kan orang-orang ini tuh apa, belajarnya pas masa-masa 30-an mungkin atau 40-an baru nanti, bekerjanya di 45 sampai 50-an gitu kan. Nah ternyata, tidak semua kalangan pribumi ini kan yang bisa sekolah, bahkan yang bisa menempati pos-pos pekerjaan itu kalau di dalam majalah yang saya temukan 92% pekerjaan-pekerjaan yang kategori tinggi atau yang memiliki prestis tinggi itu semuanya dikuasai oleh kalangan Eropa. Sementara, pekerjaan-pekerjaan yang rendahan, pegawai rendahan itu kebalikannya, dikuasai oleh orang-orang pribumi, sekitar 98%. Jadi ketika misalnya kondisinya terbalik gitu, orang Eropanya pergi gitu, pos pekerjaan yang kebanyakan hilang itu kan yang, pekerjaan-pekerjaan yang dia membutuhkan itu tadi ya, pegawai tinggi, strata tinggi atau apa, saya lupa istilahnya apa. Itu kan harus diganti, tapi yang ada, yang paling banyak di tenaga kerja kita itu yang pegawai rendahan itu, gitu. Jadi memang kayak kurang gitu kompetensinya, kayak gitu. Gitu sih Mas Zamzana. Jadi memang terpusatnya di kota. Jadi, aku jadi ingat suatu ketika di Yogyakarta itu juga ada hampir sama seperti yang terjadi di Mangkunegaran. Jadi para gelandangan, tunawisma, kemudian juga orang-orang yang nganggur, itu kayak demo gitu loh, tapi istilahnya itu bukan demo, istilah Jawa, aku lupa istilahnya apa. Mereka, ya kayak protes gitu ke pemerintah, kayak gitu, terkait susahnya mereka mendapatkan pekerjaan, kayak gitu. Itu ya Mas Zamzana ya, semoga menjawab ya? Atau mungkin, Iya, iya, Mbak. Terima kasih. ini ya, Nah, oke, ini ya. semoga bisa berburu bukunya. Oh, iya. Ya, oh enggak. Ya, Tadi tuh baik. Terima iya. kasih Kak Zamzama. Yang lain ada Pak D, kemudian Kak Maya Ulfa sama Kak Brian. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Kak Rika. Ini masih ada space waktu untuk kita berdiskusi. Ya, belum ada respon. Bagaimana Kak Tiwi? Ya, kalau saya pribadi ini ya Kak, Mbak Rika ya. Jadi dari awal sampai akhir tadi sudah banyak yang diceritakan bagaimana
kondisi dari sebuah negara yang baru merdeka, kemudian bagaimana rakyatnya juga terus bagaimana juga pemerintah kemudian pada akhirnya membuat semacam dalam tanda kutip nih prakerja zaman dulu gitu kan. Kalau di zaman atau di eranya Jokowi, Presiden Jokowi sudah ada kartu prakerja, ternyata ini juga pada masa ya 5 tahun ya pasca kemerdekaan itu ada kartu prakerja. Nah, ini kan berarti ada semacam pengulangan peristiwa sejarah Hmm. atau peristiwa yang terjadi. Di kondisi sekarang juga kita melihat bahwa banyak eh, orang-orang yang dalam tanda kutip ini tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang terbuka. Nah, ini saya pengen banget gitu dari Kak Rika atau dari Mbak Rika ini, apa sih values atau nilai yang bisa diambil dari peristiwa tuna karya di negara baru merdeka? Itu nilai yang bisa kita ambil atau bisa diterapkan terutama di pemerintahan ya, atau kebijakan lah gitu yang paling tinggi lah gitu. Karena kita kadang-kala ngapain sih peristiwa sejarah yang lalu dilihat lagi gitu. Padahal ada ini ya, ada benang merahnya juga gitu. Kalau kita mau menelusuri sampai ke belakang, cuma underestimate aja ketika kita ngomongin sejarah. Nah, ini ada nggak sih dari Mbak Rika, nilai apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman kita yang ada di sini? Terus yang kedua, rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada pemangku kebijakan, terutama terkait mengurusi gitu, mengurusi dalam tanda kutip ya, tunakarya gitu. Karena kalau sekarang disebut tunakarya nggak mau mungkin ya, meskipun lulus kuliah belum ada pekerjaan itu kan juga termasuk tunakarya ya. Itu, Hmm. ya itu bagaimana ini Mbak Rika? Dua hal ini aja, values-nya apa sama rekomendasi. Kalau nilai yang bisa kita pelajari dari sejarah ya, sebenarnya kan memang benar tadi kalau misalnya dikatakan bahwa sejarah itu berulang gitu. Tapi sebenarnya, kalau dalam konteks ini, kalau kita misalnya mau melihat sebenarnya 2 pertanyaan mau tak jawab sekali sih. Itu kalau kita mau melihat arah kemana kebijakan Indonesia sekarang, seharusnya kita melihat dulu, blueprint-nya tuh kayak apa sih. Sebenarnya awalnya mula negara kita terbentuk itu pengennya mengarah kemana gitu. Kan kemarin itu, di, apa ya, salah satu buku jaminan sosial itu memang kita itu pengennya itu membentuk semacam negara kesejahteraan. Jadi kalau misalnya ada orang jompo atau mungkin orang yang, kehilangan pekerjaan, nggak punya pekerjaan itu, punya social security kayak gitu kan, itu. Tapi memang, tantangannya banyak banget. Terus yang kedua, eee kalau terkait kasus prakerja dan, sokongan penganggur dan apa yang dilakukan pemerintah di awal itu, jadi gini, ketika saya sedang riset tentang ini, itu tuh belum ada program prakerja gitu. Eee, Kemudian ketika riset ini mau selesai, itu muncul, program prakerja prakerja, jadi hampir bersamaan gitu. Nah, padahal sebenarnya kita harus melihat dulu kalau, di dalam membuat kebijakan itu kan biasanya ada kajian akademik dulu gitu kan. Nah, harusnya dilihat dulu kalau misalnya dulu sudah pernah terjadi dan ternyata, eee, apa ya, langkah-langkah itu, apa bukan, kebijakan itu dihapuskan, itu kenapa gitu kan dicari tahu dulu. Terkait masalah sokongan penganggur itu kan sebenarnya permasalahannya yang pertama, dalihnya pemerintah itu menganggap bahwa kalau orang dikasih duit gitu kan, kan keenakan dia mending nggak kerja, tapi ya udahlah aku dapat sokongan aja lah gitu kan, enak-enak gitu di rumah lontang-lantung. Kalau zaman sekarang goler-goler, mager kayak gitu kan, tapi dapat sokongan gitu. Nah itu menyebabkan mental pemalas gitu kalau dalihnya pemerintah. Tetapi sebenarnya apakah itu hanya dalih atau ada permasalahan yang lain? Karena di tahun 50-an akhir, kas negara kan kosong ya. Nah, itu berdampak juga terhadap sokongan penganggur. Jadi, akhirnya ya dicabut karena memang nggak ada lagi yang mau disalurkan gitu kan, gitu. Jadi seharusnya itu harus mmm, lihat lagi kenapa program itu gagal kalau dalam tanda kutip karena memang, tidak dilanjutkan. Kedua, memang, apa ya,
melihat permasalahan pengangguran itu kalau bagi aku memang pertama kenapa aku dulu ngambil masalah pengangguran itu aku juga agak gemes karena setiap tahun itu kayak masalah pengangguran itu kayak jadi momok gitu kan. Kayak nggak selesai-selesai sebenarnya akarnya tuh kayak apa sih gitu. Ternyata waktu itu saya nemu buku yang di John Ingelson itu loh. Oh ternyata kalau Belanda tuh ya pengentasannya seperti ini, pengentasan penganggurannya caranya seperti ini. Kemudian pas waktu Indonesia merdeka, itu mereka juga, pemerintah kita juga berusaha, menyelesaikan masalah pengangguran dan mereka juga riset, mereka melakukan survei, kenapa bisa ada masalah pengangguran di negara baru merdeka. Ternyata, ya itu tadi mismatch job gitu. Nah, kenapa ini nggak diselesaikan dulu, dari akarnya, ketika, oh ternyata kita tuh sebenarnya butuhnya apa sih, pekerjaan-pekerjaan seperti apa, kemudian tenaga kerja yang seperti apa yang disiapkan gitu. Walaupun kemudian nanti kalau misalnya kita bicara tentang kampus ya, nanti kampusnya disuruh nyetak, ini apa, kayak mesin dong, dia cuman nyetak buruh-buruh baru, ya nggak gitu juga. Tapi setidak-tidaknya tuh di masa depan tuh orang punya soft skill atau orang punya kemampuan untuk bertahan hidup gitu loh, ngelihat era yang serba disruptif itu cepet tanggap gitu loh. Jadi nggak terjadi yang namanya, "Aku cuman bisanya ini, aku lulusan ini, aku mau kerjanya ini." Tapi nggak kayak gitu, tapi ya dia bisa adaptif gitu sehingga, nggak ada lagi istilah pengangguran-pengangguran gitu, gitu sih. Gitu sih, Mbak Anis. Mungkin itu ya, nggak ngerti. Ya, itu poinnya dapat ya teman-teman bagi rekan-rekan temu sejarah yang saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan. Ini eranya sudah berubah ya, bukan lagi ini gue gitu, tapi kita harus adaptif juga terhadap kondisi sekarang. Nah, ini tadi ada satu buku juga rekomendasi dari Mbak Rika, karangan dari John Ingleson ini kalau nggak salah yang perkotaan masalah buruh dan Ah, masalah iya, sosial heeh. dan ini ya Heeh, perburuhan di heeh, heeh, Jawa masa kolonial. Nah itu bukunya heeh. emang bagus sih. Maksudnya kalau saya kan backgroundnya sejarah tapi yang berpendidikan gitu. Jadi itu salah satu buku rekomendasi yang saya berikan ke anak-anak, karena di sejarah kita di sejarah Indonesia itu jarang banget dibahas atau disinggung bagaimana kemudian kondisi masyarakat yang dalam tanda kutip ya, yang kemudian menjadi buruh pada masa kolonial. Karena narasi yang dibangun di sejarah kita adalah ini poin susah banget gitulah di masa itu. Tapi kan masalah buruh ini juga masalah yang perlu diangkat juga di pembelajaran kalau menurut saya. Nah itu teman-teman barangkali ada yang mau nambah lagi nih, ada yang diskusi lagi, yang lainnya. Ini sudah jam 9 lebih 9 kalau di tempat saya. Oh iya, Kak Tiwi. Baik, Kak Tiwi sudah raise hand. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada Mbak Rika. Disilakan. Iya Kak, mau nanya nih terkait kan kalau di Yogyakarta fenomenanya seperti itu. Kalau Kak Rika, apakah meneliti atau mengkomparasi juga nih dengan beberapa wilayah yang lain, entah itu mungkin di daerah-daerah Solo, Solo udah sempat juga ya, Jawa Barat misalnya, atau daerah lain seperti apa sih Kak Rika? Ya, terima kasih Kak Tiwi atas pertanyaannya. Jadi memang, waktu membahas tentang pengangguran itu, awal-awal malah justru aku tuh ngecek gitu kayak, ini tuh beneran jadi tajuk rencana? Kalau biasanya kan tajuk rencana itu kan kayak, pikiran pokoknya, apa yang mau diliput hari ini, apakah, atau fenomena apa yang lagi hangat gitu kan ya. Apakah ini hanya terjadi di Yogyakarta? Kemudian aku bandingkan dengan beberapa koran yang ada misalnya di, Semarang, kemudian ada di Surabaya, kemudian aku tapi, acak ya Kak, ambil di kota-kota besar Jakarta, Bandung, terus aku lupa ya, itu sih kayaknya Solo Solo. Itu memang, terjadi juga masalah pengangguran gitu Kak. Cuman kalau yang sebenarnya kemarin itu aku agak pengen juga ngambil yang Semarang gitu, cuman dia punya spektrum yang agak berbeda dengan yang di Jogja. Kalau di Jogja ini kan, ada hubungannya dengan perang revolusi gitu, jadi ini adalah ekses dari perang revolusi gitu. Tapi kalau misalnya di Semarang itu khas banget kayak
dampak dari adanya masal onslah. Nah ini mungkin baru sedikit banget bahas di bukuku, tapi mungkin bisa dikaji lagi untuk teman-teman lain yang pengen meneliti. Jadi di tahun 52 kalau nggak salah itu ada pemberhentian massal. Nah di majalah tinjauan masalah perburuan itu aku lupa untuk volume berapa gitu ya. Itu dia itu ada kayak liputannya gitu Kak. Jadi ini pabrik apa gitu yang diberhentikan berapa kayak gitu. Jadi rinciannya tuh rigid banget sebenarnya. Jadi kalau di Semarang terutama itu kebanyakan terjadi karena itu tadi apa pemberhentian massal atau massal onslaught yang disebabkan karena kondisi perekonomian yang memang tidak stabil pada masa itu. Sementara kalau yang di mana di Yogyakarta ini agak apa ya agak tidak hanya tentang buruh, tapi dia juga ada yang orang-orang mengungsi, kemudian dia kesulitan untuk balik ke daerah asalnya gitu, karena mereka gimana mau balik gitu di sini tuh nggak punya pekerjaan, nggak punya uang untuk balik kayak gitu, akhirnya jadi pengangguran gitu-gitu. Jadi kalau di Jogja ini lebih unik kalau saya lihat karena juga dihubungkan dengan bagaimana kota Yogyakarta sebagai bekas ibu kota sementara Indonesia, begitu Kak Dewi. Tapi memang kayak masif sih sebenarnya terjadi pengangguran itu, cuman kalau mau meneliti ke Indonesia gitu, aku agak kesulitan pada saat itu karena belum ada yang menulis tentang pengangguran Indonesia pada saat aku meneliti gitu. Jadi kayaknya ini nanti akan banyak yang sumbernya harus komprehensif, bukan hanya tentang Jogja, tapi mungkin aku harus ngambil ke sana kemari gitu. Kayaknya aku agak kesulitan ya karena belum ada pondasinya. Tapi ya ini apa dari Jogja dulu, baru mungkin ada kajian-kajian lain di kota selain Jogja gitu di tahun 50-an. Begitu Kak Tiwi. Semoga menjawab ya. Siap, makasih Kak. Sama-sama Kak Tiwi. Ya, baik. Ini masing-masing sudah bertanya dari rekan-rekan temu sejarah. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi. Dari Kak atau Mbak Rika ya, untuk terakhir closing statement-nya kami mohon ya untuk kegiatan pada kali ini dan biar jadi inspirasi gitu buat teman-teman semuanya di Temu Sejarah kaitannya dengan tunakarya di negara baru merdeka. Baik, terima kasih Kak Anis. Jadi penelitian saya terkait pengangguran di masa tahun 50-an ini sebenarnya masih punya banyak peluang untuk peneliti yang lain ketika misalnya tertarik dengan tema-tema pengangguran kayak gitu ya, atau orang-orang kecil, kehidupan orang-orang kecil gitu. Jadi misalnya tentang masal onslah itu juga belum ada yang nulis, terus tentang sokongan pengangguran itu masih di saya sudah ada beberapa, tapi mungkin kurang kurang komprehensif kalau misalnya kita bicara tentang keseluruhan Indonesia gitu ya, karena di Jogja dengan di kota-kota yang lain itu sokongan pengangguran itu ternyata berbeda gitu. Jadi ini tuh kayak semacam apa ya stepping stone yang pertama untuk peneliti yang tertarik meneliti sejarah pengangguran, dan saya harapkan setelah ini nanti akan ada peneliti-peneliti yang lain yang sama-sama juga punya ketertarikan dan meneliti tentang ini. Jadi kita mendapat gambaran yang utuh terkait permasalahan pengangguran di negara baru merdeka, tentang bagaimana bayangan Indonesia apa ya yang baru merdeka itu seperti apa, cita-cita Indonesia di awal kemerdekaan terkait masalah kesejahteraan rakyat, terkait welfare state atau negara kemakmuran itu seperti apa kayak gitu. Jadi ini tuh masih punya banyak celah yang bisa teman-teman teliti sebenarnya. Gitu.
Itu aja Mbak Anis mungkin. Oke, siap Mbak Rika. Ini ya teman-teman temu sejarah, dari satu buku ada beberapa rekomendasi yang bisa menjadi celah tugas akhir dari teman-teman kalau teman-teman dari temu sejarah ini statusnya masih mahasiswa ya. Jadi tidak ada ruginya gitu ketika mengikuti sebuah webinar yang diselenggarakan oleh temu sejarah, pasti ada insight baru yang ditemukan sama teman-teman. Oh, ini bisa jadi celah nih buat tugas akhir. Oh, ini bisa dijadikan celah buat tugas dari dosen ini gitu. Jadi banyak-banyak ngikutin kegiatan kayak gini sepertinya sangat bermanfaat ya, Mbak Rika dan Kak Dewi. Itu saja barangkali dari kami. Terima kasih untuk Kak Lia, kemudian ada ini saya nyebutnya Kak Pak D ya, agak lucu juga gitu ya. Oke, untuk Pak D, kemudian untuk Kak Zamzama, kemudian Kak Maya, Kak Dian dan Kak Brian, serta tadi ada satu lagi Ki Edi atau siapa gitu ya yang sempat join meskipun tadi juga terlempar keluar ya. Terima kasih sekali untuk kesempatan pada Kamis tanggal 30 Oktober 2024. Di akhir bulan Oktober kita dapat satu insight baru bagaimana negara yang baru merdeka ini ternyata juga punya masalah di bidang pekerjaan yang kemudian tunakarya atau disebut dengan tunakarya ya dalam hari ini. Nah, itu saja dari saya selaku moderator. Mohon maaf sekali atas hal-hal yang kurang berkenan atau eh, ada sesuatu yang ini kok nggak cocok nih gitu yang dikatakan sama Kak Anis sama Mbak Rika, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih juga untuk Kak Tiwi dari eh, founder Temu Sejarah yang sudah memfasilitasi Kak Rika atau Mbak Rika untuk presentasi di sini ya. Semoga bisa Ya, terjalin komunikasi dan kerjasama di hari yang terbaik di berikutnya. Itu saja. Boleh untuk teman-teman undur diri, saya tutup. Selamat malam semuanya. malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Anis, Terima, terima kasih Kak Rika, dan terima kasih ya, teman-teman yang sama-sama. masih sampai akhir ya, luar biasa Ya, sekali. Dan buat teman-teman jangan lupa minggu depan kita masih ada diskusi temu sejarah oke, lainnya. ya. Terima kasih Kak Tiwi sudah memberi kesempatan saya untuk sharing tentang riset saya yang ini gitu. Semoga nanti kita bisa kerjasama di hal yang lain ya dari ini apa webinar ini gitu. Juga terima kasih Mbak Lia, Mas Zamzana, dan Pak D yang masih stay di sini dan juga Mbak Anis yang merekomendasikan saya untuk bisa sharing.